Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pokok bahasan kita pada saat ini kita membahas tentang materi, di mana pembagian pada materi ini terbagi atas zat tunggal dan zat gabungan. Kemarin sudah kita buat tugas pertama untuk menuliskan apa pengertian konsep dari klasifikasi materi ini, yaitu diantaranya materi ini sendiri adalah suatu zat yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, fokus pada kita untuk yang pertemuan pertama ini kita lihat pada zat tunggalnya, yaitu antara unsur dan senyawa. Apa itu unsur dan senyawa? Konsep teorinya sudah kalian temukan kemarin dan sudah dikumpulkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan seperti apa bentuk dari unsur dan senyawa. Di antara kalian lihat contoh ini adalah unsur dengan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Ibu ambilkan contoh adalah besi dan belerang. Kalian tahu besi, kalau kalian hancurkan sampai menjadi serbuk besi, itu yang kalian temukan adalah inti atom dari besinya. Walaupun ini dalam bentuk kalian panaskan dan meleleh, tetap yang kalian temukan adalah inti dari atomnya Fe dan atomnya belerang. Karena ini rumus kimia dari belerang adalah S. Nah, apa perbedaannya dengan senyawa? Kalian lihat senyawa dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang paling sangat sederhana adalah air. Air tersusun atas dua atom atau lebih, karena definisi dari senyawa adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Nah, zat tunggal ini terdiri dari dua ataupun tiga, bahkan ada satu yang menyusun satu buah senyawa, contoh oksigen. Oksigen di udara kalian temukan dalam bentuk O2. Sementara atom penyusunnya hanya satu saja, yaitu unsur oksigen. Tapi dia dikatakan senyawa karena terdiri atas dua molekul atom. Nah, di udara kalian tidak bisa nemukan. Kenapa? Karena nggak bisa dipegang mana oksigennya. Nggak bisa dilihat yang mana oksigennya. Tapi kalian bisa rasakan dengan kita bernapas lega, hidup menghisap oksigen. Nah, sekarang kita ambil contoh yang real kita temukan di alam semesta. Contohnya air. Air dalam bentuk molekul H2O tersusun atas dua atom, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen ini bentuk cair di dalam alam semesta. Ketika kalian mau melakukan pemisahan, misalkan dengan mendidihkan air sampai menguap dan habis zat cairnya, bukan yang kalian temukan hidrogen dan oksigen, tapi yang kalian temukan tetap adalah molekul H2O. Pisah nggak? Tidak. Hanya wujudnya yang memisah dari cair menjadi gas. Tapi molekul-molekulnya tetap tersusun atas H2O. Tapi wujudnya menjadi uap air. Sama halnya dengan garam. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan ternyata penyusun dari unsur dan senyawa ini benar-benar sangat berbeda. Dan cara mendapatkannya pun tidak dengan cara biasa. Contohnya pada senyawa tadi. Biarpun kalian melakukan pemisahan dengan cara dipanaskan, yang kalian temukan tetap molekul unsur penyusunnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tentang apa itu unsur dan apa itu senyawa adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi bagian yang lebih sederhana, itu unsur. Sementara senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi bagian yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia tertentu. Jadi kalau kita melakukan perlakuan tertentu, contohnya dengan merubah bentuk belerang maupun besi dalam bentuk yang sekecil debu pun sekalipun, itu yang kalian temukan tetap inti atom dari Fe dan belerang. Sementara senyawa, kalau kita lakukan perubahan dengan apa? Memanaskan air misalkan, atau memanaskan garam sehingga habis menjadi uap, maka tetap yang kalian temukan bukan unsur hidrogen sendiri ataupun oksigen sendiri, tapi tetap molekulnya menjadi satu kesatuan dalam bentuk uap air yang kita kenal dengan H2O. Jadi tidak misah antara hidrogen dan oksigennya. Contoh lagi misalkan bensin. Bensin dengan rumus kimia C7H16. Kita bakar, ketika dibakar sampai habis, kalian tidak akan temukan apa unsur penyusunnya antara karbon dengan hidrogen. Dia akan berubah menjadi CO2 plus H2O. Artinya apa? Zat asal pembentuknya hilang.
Artinya apa? Kalian melakukan perubahan pada materi tersebut dengan cara membakarnya. Sementara zat awal sudah tidak ditemukan lagi. Nah, untuk materi pokok bahasan ini yang selanjutnya, kita sudah masuk pada perubahan materi. Perubahan materi ada dua, seperti yang dicontohkan tadi, yaitu perubahan fisika, yaitu perubahan kimia yang tidak dapat terbentuknya jenis zat yang baru. Yang tidak kalian dapatkan jenis zat yang baru, tetap zat awalnya kalian temukan. Contohnya air yang dipanaskan menjadi uap air, tetap itu adalah perubahan fisika. Sementara perubahan kimia adalah perubahan yang disertai oleh terbentuknya jenis zat yang baru. Contohnya kalian membakar bensin, bensin terbakar maka ini hilang, terbentuklah zat yang baru. Contoh lagi, kalian melihat perkaratan besi, itu perubahan kimia. Berarti kalian tidak memisahkan besinya, tetap yang kalian temukan adalah unsur Fe, tapi dalam wujud yang berbeda, yaitu karat besi, cairan besi. Nah, ini adalah termasuk pada perubahan kimia. Jadi kita lanjutkan. Ketika pokok bahasan pertama kemarin tentang materi, kita fokuskan di sini dahulu sampai unsur dan senyawa. Sekarang kita masuk ke sini, perlakuan pada unsur dan senyawa tersebut, yaitu melakukan perubahan. Perubahan pada materi ini yang tadi sudah Ibu katakan ada dua jenisnya, perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai oleh terbentuknya jenis zat yang baru. Ibu ambil contoh adalah air yang dipanaskan, tetap uap air H2O yang kalian temukan. Perubahan fisika, contohnya adalah kayu diubah menjadi kursi, itu termasuk perubahan fisika. Tekstur awal tidak berubah. Beras menjadi nasi, itu perubahan fisika. Tapi kalau nasi menjadi basi, itu perubahan kimia. Karena tekstur dari intinya, yaitu beras tadi sudah berubah menjadi basi. Nah, itu kimia. Satu lagi contohnya adalah bensin. Bensin terbakar, maka zat pembentuk awalnya C7H16 sudah hilang semuanya, membentuk CO2 dan H2O. Ini dinamakan perubahan kimia. Gua akan berikan tugas pada kalian. Silahkan temukan lagi sebanyak-banyaknya contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tugas yang kalian buat untuk selanjutnya, kalian buat contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dan ditulis dengan melanjutkan dari tugas yang kemarin, membuat konsep pengertian dari materi. Langsung kalian foto dan kirimkan ke Ibu. Ya, bisa lebih dari 3, sebanyak-banyaknya antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Ibu tunggu sampai minggu depan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.